البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu permasalahan yang ke-41. Yang mana permasalahan 41 ini adalah permasalahan yang sangat berbahaya sekali dan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kemudian juga diikuti oleh orang-orang Yahud dan Nasara dan yang semisal dengan mereka, yaitu wasfullahi bin naqs, yaitu mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang kurang atau dengan sifat-sifat yang mengandung di dalamnya unsur kekurangan. Kita langsung baca saja. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-mas'alatu al-hadiyatu wal arba'un, permasalahan yang ke-41. Nisbatun naqaisi ilaihi subhanahu kal waladi wal hajati wat ta'abi ma tanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik. Perbuatan mereka menisbahkan sifat-sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah taala memiliki anak, wal haja Allah taala butuh, wa ta'ab Allah Subhanahu wa taala capek. Ma tanzihi bersamaan dengan perbuatan mereka tersebut, ma tanzihi bersamaan dengan perbuatan mereka yang jahat tadi, mereka mensucikan ruhbanihim, pendeta-pendeta mereka, an ba'di dzalik, dari sifat-sifat kekurangan tadi. Itu perbuatannya sangat apa? Sangat tidak layak dan sangat berbahaya, barakallahu fikum. Naam. Jadi mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang kurang, tapi bersamaan dengan itu mereka justru mensucikan pendeta-pendeta mereka dari sifat-sifat kekurangan tadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka justru mengagungkan pendeta-pendeta tersebut lebih daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, an-naqaisu diddul kamalat. Kekurangan-kekurangan atau sifat kurang itu adalah lawan daripada kesempurnaan. Wa nisbatun naqaisi ila Allah Subhanahu wa taala hadmun li rububiyyatih. Dan menisbahkan sifat kekurangan atau kekurangan-kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ketidakadilan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ka nisbatil walad ilaih. Yang demikian itu seperti menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal terang-terangan dalam Al-Qur'anul Karim Allah taala berfirman apa? Dalam surat Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana mereka menisbahkan anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah taala memiliki anak. Kita lanjutkan, li'anal walida yahtaju ilal walad wa huwa yushbihu. Dikarenakan yang namanya orang tua itu butuh kepada anak, maka Allah Subhanahu wa taala menyerupai anak tersebut, menyerupai orang tua tersebut. Allahul musta'an. Jadi tidak asing lagi kalau seandainya orang-orang Yahud, barakallahu fikum, mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Kemudian orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Barakallahu fikum. Karena itu adalah perbuatan mereka. Dan itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah, wa qalatil nasara al-masihu ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Perhatikan ayat yang mulia tersebut. Orang-orang Yahud mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah, dan orang-orang Nasara berkata bahwasanya Al-Masih yaitu Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum, itu semuanya adalah ucapan mereka. Bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Yudhahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl, yang mana ucapan mereka tersebut atau mereka itu menyaingi atau menyamai dengan ucapan orang-orang kafir yang sebelum mereka. Qatalahumullah, semoga Allah taala memerangi mereka, membunuh mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan? Perhatikan ritual berikutnya.
Allah Ta'ala masih melanjutkan ayat yang selanjutnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah Ta'ala berfirman, mereka orang-orang Yahud menjadikan, dan orang-orang Nasara menjadikan, orang-orang Yahud mereka menjadikan ahlul ilm mereka, dan orang-orang Nasara menjadikan ahli ibadah mereka sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengangkat orang-orang Nasara mengangkat Nabi Isa adalah barakallahu fikum sebagai Rabb atau sebagai Tuhan mereka. Padahal apa? Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam artian mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah mengenai keadaan mereka. Waliyadu billah. Kita lihat sini. Fal yahudu qalu Uzairun ibnullah, wan nasara qalu al-masih ibnullah, wa musyrikul arab qalu al-malaikatu banatullah. Ikut-ikutan di sini. Orang-orang musyrikin, orang musyrikin Arab mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sendiri tidak mau kalau seandainya punya anak perempuan itu loh. Mereka malah benci, dan kalau seandainya ada lahir anak perempuan, mereka bunuh, mereka barakallahu fikum, mereka pendam atau timbun hidup-hidup, barakallahu fikum, dikubur hidup-hidup, waliyadzubillah. Sehingga kisah itu pun juga Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quranul Karim. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka diberikan kabar gembira dengan seorang anak yang mereka memberikan permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu anak perempuan, mereka mengatakan para malaikat adalah anak perempuan Allah, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajah mereka tiba-tiba barakallahu fikum hitam dan dalam keadaan mereka marah. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila mereka diberikan kabar gembira dengan anak wanita atau anak perempuan, tiba-tiba wajah mereka pun berubah menjadi hitam dan mereka pun marah. Dalam keadaan mereka marah, ini menunjukkan bahwasanya mereka sendiri tidak ridho, tidak terima kalau seandainya barakallahu fikum memiliki anak wanita, tapi justru mereka malah barakallahu fikum mensifati Allah Ta'ala memiliki anak wanita. Para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan barakallahu fikum Nabi Isa itu adalah anak Allah. Waliyadu billah. Ma'anna an-nasara yunazzihuna ahbarahum anil aulad waz zawjat. Bersamaan dengan itu orang-orang Nasara mereka mensucikan barakallahu fikum ahli ibadah mereka atau pendeta-pendeta mereka dari anak-anak dan juga istri. Li'anna hadzal naqsun fi haqqihim, kata mereka, dikarenakan apa? Yang seperti itu adalah bentuk kekurangan terhadap hak mereka. Jadi pendeta-pendeta mereka itu tidak menikah, barakallahu fikum, dan semisalnya, sehingga tidak punya anak, disucikan oleh mereka. Tapi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala lancang sekali, menuduh punya anak, menuduh ini dan itu, wal'iyadu billah. Fahum la yunazzihuna Allah amma yunazzihuna anhu rubanahum. Dalam keadaan mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang mereka mensucikan pendeta-pendeta mereka darinya. Dalam artian apa? Dalam artian mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang mereka mensucikan pendeta mereka. Jadi mereka mensucikan pendeta mereka tapi tidak mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikal Arab. Demikian juga orang-orang Arab, kanu dahulu mereka yakrahunal banat, mereka benci dengan anak wanita. Anak wanita itu kalau pembagian harta dapatnya sedikit, anak wanita itu tidak bisa diajak perang dan semisalnya, akhirnya mereka benci. Begitu diberikan kabar gembira dilahirkan seorang anak wanita, mereka pun marah, wajah mereka menghitam, dan bahkan sebagian mereka mengubur hidup-hidup anak wanita tersebut. Wal'iyadu billah. Kemudian berikutnya, wa yansubunaha ilallah, dan kemudian akhirnya mereka menisbahkan anak-anak wanita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yansubuna ilallahi ma yakrahunahu li anfusihim. Mereka menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang mereka sendiri benci kalau seandainya perkara tersebut ada pada mereka. Wa ya'tabirunahu 'aiban wa naqsan, dan mereka sendiri menganggap bahwasannya penisbahan itu kalau dinisbahkan kepada mereka adalah bentuk cacat dan juga kekurangan. Mereka enggak ingin punya anak perempuan.
Nah, enggak suka, tapi mereka menisbahkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajarnya mereka seperti ini. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu. Mereka menjadikan untuk Allah taala anak-anak wanita. Subhanahu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Walahum ma yashtahun. Dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Nah, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Kemudian mereka justru menjadikan untuk Allah taala perkara-perkara yang mereka sering benci. Jadi mereka benci dengan anak wanita, benci kalau seandainya punya anak perempuan, tapi mereka sendiri malah justru menisbahkan anak wanita itu kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Nah, perbuatan yang macam mana seperti ini? Perbuatan yang tidak adil, perbuatan yang penuh dengan Allah musta'an, kejelekan dan kejahatan. Wal iyad billah, lancang sekali. Qala asy-syarih Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, wa mimma yudkaru anna 'aliman min ulama'il muslimin. Dan termasuk kisah yang disebutkan bahwasanya dahulu ada salah seorang alim, salah seorang ulama daripada ulama kaum muslimin, barakallahu fikum. Naam, dhahaba bi risalatin ila hadil muluk Rum. Waktu itu, nah barakallahu fikum, dia pergi dengan mengutus salah seorang, nah barakallahu fikum, kepada salah satu pembesar Rum waktu itu. Falamma dakhala alaihi qala lahu. Kemudian ketika orang tersebut masuk kepada pembesar Rum tersebut, mengatakan kepada Raja Rum, "Kaifa zaujatu wal aulad?" Bagaimana? Istri, kabar istri dan kabar anak-anak. Fa ghadibal hadirun. Kemudian orang-orang yang hadir sekelilingnya itu pada marah. Kenapa marah? Karena mereka mensucikan apa? Mensucikan pendeta-pendeta mereka itu dari anak dan juga istri gitu loh. Kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zawjah wa aulad? Naam. Kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zaujatan wa aulada? Bagaimana orang ini kok mensifati pemimpin mereka bahwasanya pemimpin tersebut memiliki istri dan anak-anak? Qala lahum, kemudian naam ulama ini atau seorang alim ini berkata kepada mereka, antum tunazzihuna naam ra'isakum 'aniz zaujah wal walad? Kalian mensucikan naam pemimpin kalian dari istri dan anak, wa tansubunahuma ila Allah azza wa jalla wa la tunazzihunahu, dalam keadaan kalian justru menisbahkan istri dan anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak mensucikannya. Terbalik istilahnya itu. Kalian itu bagaimana kalian? Kalian mensucikan pendeta kalian, pemimpin kalian dari istri dan anak, kok kalian malah justru menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak dan istri, tidak mensucikannya. Fabidzalika afhamahum, maka dengan jawaban tersebut mereka pun akhirnya menganggap perkara itu besar, marah. Wa khasamahum bihadza, mereka pun memusuhi. Nah, bermusuhan dengan perkara ini. Wa akhjalahum ghayatal khajal. Akhirnya seorang alim tadi mempermalukan mereka dengan barakallahu fikum, dengan apa? Dengan permaluan yang sangat besar. Dalam artian bagaimana dipermalukan yang sangat malu gitu. Karena terbantah di sini bagaimana? Nah, barakallahu fikum, mereka mensucikan pendeta-pendeta mereka dari anak dan istri, malah justru mereka tidak mensucikan sesembahan yang berhak untuk sembah itu Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Barakallahu fikum ya naam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, ucapan mereka atau perbuatan mereka tanakut, bertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi mereka berlandaskan hawa nafsu dan juga berlandaskan akal belaka, bukan berlandaskan dalil. Oleh karena itu mereka terjatuh dalam perkara yang apa? Berseberangan atau bertabrakan, tanakut, bertentangan. Barakallahu fikum. Mereka mensucikan pendeta-pendeta mereka dari anak dan istri, namun mereka dari sisi lain tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Justru mereka menisbahkan perkara-perkara yang mereka benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, orang-orang musyrikun Arab waktu itu, barakallahu fikum, mereka mengatakan para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Waliyadzubillah. Semuanya itu adalah kekeliruan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan mereka sedikit pun, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang satu, kepada ilah yang satu, la ilaha illahu, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanah, maha suci Allah taala amma yusyrikun, terhadap apa yang mereka sekutukan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu jalla wa ala an yaj'alana minal muwahhidin wa minas salimina minal firaq ad-dalah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.